Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2133. 2133 Kekaisaran Malam Gelap terguncang. Kerajaan Malam Gelap, Kota Malam Gelap. Eselon atas Sol yang pantang menyerah duduk dengan ekspresi serius di ruang pertemuan lantai atas guild hall mereka. Ruangan itu sangat sunyi. Kekuatan inti persekutuan telah mengalami damage parah dalam pertempuran di benteng tulang terkubur. Sekarang, persekutuan sama sekali tidak berdaya melawan Starling dalam kontes untuk negeri tiada kuno. Oleh karena itu, pemimpin persekutuan telah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah selanjutnya dari Unyilding Sol. Crimson Emperor telah mundur dari negeri undead kuno. Persekutuan bahkan tidak mau bertemu dengan perwakilan kami. Saya khawatir kami tidak bisa lagi mengharapkan bantuannya, lapor Mulingsha, frustasi. Starling mengandalkan benteng sebagai keuntungan untuk pengembangannya di peta netral. Untuk mengatasi masalah ini, jiwa yang pantang menyerah diam-diam telah bermitra dengan Kaisar Merah. Termasuk pasokan batu permata stamina dari Zero Wing, jiwa yang tak terkalahkan hampir tidak mampu menahan gangguan Starling. Namun, tidak hanya jiwa yang pantang menyerah menderita dengan menyedihkan, tetapi Kaisar Merah juga telah menarik diri dari aliansi mereka. Sekarang, mereka tidak punya cara untuk bersaing dengan Starling di negeri boneka hidup kuno. Negara undead kuno memiliki sumber daya yang jauh lebih baik daripada peta netral lainnya, dan jika Starling diizinkan untuk memonopoli sumber daya tersebut, hanya masalah waktu sebelum jiwa yang tak terhindarkan kehilangan pijakan di kerajaan malam gelap. Batu permata stamina Zero Wing dan ramuan stamina eksotis adalah satu-satunya harapan kami sekarang. Jika kita bisa mendapatkan stok besar dari guild, kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk terus bertarung. Konsumsi stamina pemain jauh lebih tinggi daripada di peta netral lainnya, dan sejauh ini, hanya ahli yang bisa bertahan di area tersebut. Artinya, Starling belum bisa mengirim banyak pemain untuk menjelajahi peta. Setidaknya, itu belum bisa mengirim cukup banyak untuk mempengaruhi situasi antara persekutuan kita, kata hati yang pantang menyerah setelah memikirkan masalah itu. Meskipun negeri undead kuno adalah sepotong daging yang gemuk, pemain biasa tidak memiliki harapan untuk bertahan di sana karena lingkungan yang keras dan persyaratan tingkat tinggi. Pada titik ini, hanya pemain ahli yang memiliki peluang melawan monsternya. Meskipun jiwa yang pantang menyerah telah menderita kerugian yang signifikan, situasinya tidak dapat diperbaiki. Selama jiwa yang pantang menyerah memiliki keuntungan pemulihan stamina, ia masih bisa menggunakan negara undead kuno untuk mendapatkan sumber daya. Zero Wing telah menggunakan semua stamina gemstones dan eksotik stamina ramuan di stoknya untuk membalas melawan Starling di Dark Knight Empire. Meminta lebih mungkin, kata Mulingsha sambil menggelengkan kepalanya. Seberapa jauh Anda telah jatuh hati? Zero Wing hanyalah persekutuan kecil kerajaan. Menurut Anda, seberapa banyak yang dapat dicapai dalam situasi ini? Zero Wing hanya berani muncul di kekaisaran karena persekutuan dan Kaisar Merah kami. Sekarang kita telah menerima begitu banyak damage, persekutuan yang tidak berarti seperti itu akan melakukan apa saja untuk menghindari kerajaan malam gelap. Apakah Anda benar-benar berpikir Zero Wing bersedia bekerja untuk membantu kami? Seorang ksatria pelindung level 67 berlapis emas bernama Sumpah Jiwa dikritik. Sudah kubilang kita seharusnya pindah ke lokasi lain ketika Starling masih berkembang, tapi kamu bersikeras bahwa kita harus bermitra dengan Zero Wing untuk melawan negara adidaya sampai akhir yang pahit. Lihatlah di mana keputusanmu membuat kami. Saat kata-kata Sumpah Jiwa bergema di seluruh ruangan, semua orang terdiam. Sumpah Jiwa benar. Jika jiwa yang pantang menyerah telah menaklukkan beberapa kerajaan lain segera setelah Starling mengklaim rumah lelang kota malam gelap, perkembangan persekutuan mungkin akan melambat, tetapi itu akan berada dalam posisi yang lebih baik daripada sekarang. Cukup, Silensol, guild leader saat ini yang pantang menyerah, tiba-tiba berteriak. Kami di sini bukan untuk menyalahkan. Kami di sini untuk menemukan solusi. Petik 2. Dengan teguran jiwa senyap, rahang Sumpah Jiwa menutup sebelum dia bisa mengkritik hati pantang menyerah lebih lanjut. Eselon atas guild mengangguk setuju dengan guild leader mereka. Peristiwa sudah terjadi, sekarang, mereka harus menemukan cara untuk memperbaiki masalah ini. Sementara para pemain ini merenungkan masa depan persekutuan, pintu ruang pertemuan terbuka, dan level 66, assassin tingkat 2 bergegas masuk. Apa yang salah? Jiwa yang hening menuntut.
Kami baru saja menerima berita bahwa Zero Wing telah membeli 45 toko di 10 kota teratas kerajaan malam gelap dari berbagai kekuatan besar, lapor Assassin. Apa katamu? Zero Wing membeli 45 toko di kerajaan malam gelap. Petik 2. Tapi bagaimana caranya? Para eselon atas guild tercengang oleh berita itu. Apakah para pemimpin Zero Wing itu bodoh? Tidakkah mereka tahu bahwa Starling sedang dalam perjalanan untuk menaklukkan negeri tiada kuno dan telah mulai memperkuat posisi dan pengaruhnya di kekaisaran? Sumpah jiwa bertanya-tanya dengan tidak percaya. Kekuatan utama Dark Knight Empire telah melakukan segalanya untuk melarikan diri dari kekaisaran, namun Zero Wing dengan penuh semangat mengambil wilayah mereka seolah-olah Starling sama sekali tidak penting. Untuk sesaat, sumpah jiwa bertanya-tanya apakah Zero Wing tidak mendengar bahwa Kaisar Jiwa dan Crimson yang pantang menyerah telah dibuat tidak berdaya melawan kekuatan super yang mendominasi. Hebat, Zero Wing belum meninggalkan kita. Mulingsha tidak bisa menahan kegembiraannya. Mendengar komentar yang tidak disengaja dari Mulingsha, eselon atas persekutuan melirik sumpah jiwa. Dia telah menyebut hati yang pantang menyerah bodoh karena mempercayai persekutuan kecil seperti Zero Wing, menuduh wakil pemimpin persekutuan pertama menyeret persekutuan turun bersamanya, namun Zero Wing telah melangkah maju tanpa ragu-ragu. Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa Zero Wing baru saja menyatakan perang melawan Starling di Dark Knight Empire. Masih terlalu dini untuk merayakannya. Zero Wing masih menghadapi krisis keuangan di Star Moon Kingdom. Aksi di kekaisaran ini hanya akan menyeretnya lebih jauh ke dalam rahang kematian. Kata sumpah jiwa, mencibir. Jiwa yang pantang menyerah, yang terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang coba dilakukan Zero Wing? Meskipun dia bersyukur bahwa Zero Wing masih bersedia membantu jiwa yang pantang menyerah di momen penting ini, dia harus mengakui bahwa itu tampak seperti tugas orang bodoh. The Dark Knight Empire adalah tempat asal Starling. Menyatakan perang melawan negara adidaya di sini sama saja dengan begal diri. Gangguan terbaru Zero Wing menyebabkan keributan di antara berbagai kekuatan utama kerajaan malam gelap. Tak satu pun dari mereka tahu apakah persekutuan kecil itu bodoh atau sangat berani. Meskipun mereka mengira bahwa keputusan Zero Wing hanyalah begal diri, para pemain independen kekaisaran tidak setuju. Apakah Zero Wing memulai perang melawan Tuan Kekaisaran? Kupikir aku pernah mendengar bahwa Starling telah menekan Zero Wing di Star Moon Kingdom, dan persekutuan hampir tidak bertahan. Luar biasa, bahkan persekutuan super berpikir dua kali sebelum memprovokasi Starling, namun Zero Wing tidak hanya mengganggu Starling di rumah lelang kota malam gelap, tetapi sekarang, ia juga telah membeli 45 toko di 10 kota teratas kekaisaran. Sampah, 45 toko di 10 kota teratas. Apakah Zero Wing mencoba menjadi raksasa keempat kekaisaran? Untuk sementara waktu, para pemain independen kerajaan malam gelap menggelegak karena kegembiraan. Mereka semua pernah menyaksikan perang antar persekutuan sebelumnya, bahkan antar negara adidaya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat persekutuan tanpa latar belakang apapun secara terbuka menantang negara adidaya. Untuk sementara waktu, ketenaran Zero Wing di Dark Knight Empire tak tertandingi karena pembeliannya baru-baru ini. Banyak pemain bahkan mulai menunjukkan minat pada persekutuan, mengungkapkan keinginan mereka untuk bergabung dengan barisan Zero Wing. Sementara berita tentang eksploitasinya menyebar ke seluruh kekaisaran, Sifen mengambil batu mana yang telah disintesisnya ke kota perbatasan di kekaisaran malam gelap. Dia kemudian menggunakan Seven Luminaries Ring untuk berteleportasi ke peta netral yang terletak paling dekat dengan negara undead kuno sebelum memasang Demonic Flame Tiger dan menunggang menuju targetnya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2134. Chapter 2134 Negara Boneka Kuno. The Ancient Undead Country adalah kerajaan kuno yang terkutuk. Itu telah dihancurkan selama perang kuno besar, menjadi tanah kematian. Boneka hidup berkeliaran di pedesaan, dan tidak satu pun dari berbagai kerajaan atau kekaisaran ingin berurusan dengan kerajaan yang ditinggalkan. Namun, terlepas dari keadaannya yang hancur, negeri boneka kuno masih berisi peninggalan bekas kerajaan dan sumber daya yang telah tereksploitasi selama puluhan ribu tahun. Hasilnya, peta netral telah menjadi tambang emas bagi para penjahat. Sayangnya, negeri undead kuno cukup jauh dari peradaban. Dari Dark Knight Empire, peta terdekat yang dibuat oleh NPC, pemain akan membutuhkan lebih dari 1 hari perjalanan untuk mencapai peta netral. Setelah menghabiskan lebih dari setengah jam teleportasi berulang dan perjalanan yang meningkat, Si Feng akhirnya mencapai perbatasan negara undead kuno. Si Feng tidak terburu-buru memasuki peta netral saat dia berdiri di atas dataran tinggi yang menghadap ke negara boneka kuno.
Mengambil istirahat sejenak, dia menukar 5 batu permata kekuatannya dengan batu permata stamina dan meminum ramuan stamina eksotis. The Ancient Undead Country tidak seperti peta netral lainnya. Karena perang yang telah menghancurkan bekas kerajaan, peta itu terus-menerus mengalami kekacauan. Tidak hanya teleportasi di dalam peta tidak mungkin, tetapi stamina pemain juga setidaknya 50% lebih tinggi daripada di peta netral biasa. Medan kerajaan dan monster tidak bisa diremehkan. Bahkan pemain di Dark Gold Mounts tidak akan bisa jauh jika mereka tidak berhati-hati. Biasanya, pemain akan meluangkan waktu untuk pulih ke puncak mereka sebelum memasuki negeri tiada kuno, termasuk ahli puncak tingkat 2. Hanya pemain tingkat 3 dan lebih tinggi yang memiliki kekuatan untuk mengabaikan sebagian besar bahaya peta. Tidak peduli berapa kali saya mengunjungi tempat ini, selalu menakjubkan. Si Feng berpikir sambil menatap penghalang raksasa, bermandikan kegelapan, di depannya. Sesekali, dia melihat busur petir perak berkedip di dalam penghalang. Perang besar kuno telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, namun akibatnya masih ada hingga hari ini. Kekuatan dewa kuno benar-benar tak terbayangkan, jauh lebih besar daripada dewa tingkat 6 modern. Setelah sekitar 10 menit istirahat, si Feng telah pulih sepenuhnya dari perjalanannya. Tidak ingin membuang waktu, dia melompat kembali ke Demonic Flame Tiger miliknya dan bergegas melewati penghalang gelap. Meskipun Zero Wing telah memperoleh 45 toko di kota-kota teratas kerajaan malam gelap, hutang yang terkumpul untuk melakukannya cukup besar untuk membuat persekutuan putus asa. 1.060.000 emas. Bahkan mata negara adidaya pun akan bergerak melihat begitu banyak emas. Jika Zero Wing tidak dapat melunasi hutangnya dalam waktu 1 bulan, ia harus menawarkan saham Zero Wing City sebagai jaminan. Yulan hampir kehilangannya ketika dia mendengar tentang transaksi itu. Zero Wing sudah mengalami masalah keuangan dan hampir tidak mempertahankan cengkeramannya di Star Moon Kingdom. Sekarang, si Feng telah mengambil hutang yang dapat menghancurkan seluruh persekutuan. Menghabiskan jumlah itu untuk begitu banyak toko yang sangat bagus akan menjadi hal yang luar biasa di kerajaan dan kekaisaran lain, tetapi tidak ada kekuatan besar yang berani menginjakkan kaki di kerajaan malam kegelapan saat ini. Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk memajukan perkembangan Zero Wing menurut pendapat si Feng. The Dark Knight Empire terkenal dengan produknya, terutama karena terhubung dengan kota seperti Sea of Trees. Bahkan di antara berbagai kerajaan di benua domain dewa, kerajaan malam gelap memiliki sumber daya di atas rata-rata. Meskipun Zero Wing telah menerima hak pengelolaan untuk setengah dari toko istana 100 bunga di kekaisaran, kemitraan tersebut hanya mengizinkan Zero Wing untuk menjual produknya di toko tersebut. Sayangnya, istana tidak memiliki banyak toko pada awalnya, jadi penting bagi Zero Wing untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri di pasar kekaisaran. Jika persekutuan ingin menjadi Feng Hao dulu di domain Lord, itu membutuhkan lebih dari sejumlah besar pemain ahli, itu juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mendukung pertumbuhan para ahli ini. Mengandalkan sumber daya satu kerajaan tidaklah cukup. Si Feng telah mempertimbangkan untuk mengembangkan persekutuannya melewati perbatasan kerajaan bintang bulan dan menjadi beberapa kerajaan tetangga. Dengan kesempatan langka untuk melakukannya di hadapannya, dia tidak mampu bermain aman. Meskipun Zero Wing memang telah mengeluarkan hutang besar karena investasi ini, jika si Feng dapat memindahkan kota hutan batu ke jurang maut, mengumpulkan 1,06 juta emas dalam sebulan bisa dilakukan. Bagaimanapun, The Bottomless Abyss cukup menarik bagi berbagai kekuatan dan pemain domain Lord. Saat si Feng melangkah melalui penghalang, dia merasakan gaya gravitasi yang kuat menarik tubuhnya, dan inderanya tumpul. Paling banter, dia hanya bisa mengerahkan 70% dari kekuatan tempurnya dalam keadaan ini. Setelah berjalan melalui peta selama sekitar 5 menit, dia menemukan area yang penuh dengan monster level 60+. Sebagian besar monster ini adalah undead, dan meskipun mereka hanya peringkat chieftain, dengan segelintir lord, undead ini memiliki standar pertempuran yang sangat tinggi. Pemain tier 2 biasa akan beruntung jika mereka bisa bermain solo dengan salah satu dari chieftain ini, dan hanya ahli tier 2 yang memiliki peluang melawan lord yang memberi peringkat undead secara 1 lawan 1. Seorang ahli tingkat 2 bahkan tidak akan memiliki harapan melawan tuan besar peringkat undead. Mengalahkan monster seperti itu biasanya membutuhkan tim ahli tingkat 2 yang terdiri dari 20 orang paling tidak. Namun, monster kuat ini bukanlah aspek yang paling merepotkan dari negeri boneka hidup kuno. Jebakan yang tak terhitung jumlahnya yang mengotori peta jauh lebih berbahaya.
Undead yang memiliki kecerdasan tinggi telah memasang jebakan ini, dan jika pemain secara tidak sengaja jatuh ke salah satunya, tanpa kekuatan ahli puncak, kematian mereka sudah pasti. Terlebih lagi, bahkan ahli puncak memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka jatuh ke dalam perangkap ini. Tentu saja, sebagai imbalan atas bahaya yang ditawarkannya, negeri tiada kuno berisi sumber daya dan harta karun yang jauh melampaui yang ada di peta lain. Setelah hanya 10 menit, Si Feng telah menemukan banyak tumbuhan dan biji langka. Dia bahkan menemukan pecahan peralatan kuno berserakan di tanah. Fragmen peralatan kuno ini adalah sisa-sisa dari Great Ancient War, dan meskipun korosi waktu membuat mereka tidak dapat digunakan, energi kematian yang kuat telah mencemari item setelah sekian lama di negeri ini. Oleh karena itu, pemain dapat menukar fragmen peralatan ini dengan barang dengan penghuni NPC peta netral. Bahkan dimungkinkan untuk membeli peralatan set gold level 100 dengan fragmen-fragmen ini, meskipun harganya sangat tinggi. Sayangnya, dia tidak bisa diganggu untuk membersihkan monster di sekitar sumber daya berharga ini, dia sedang terburu-buru. Dia menghindari monster dan melanjutkan menuju jurang maut. Karena dia sudah mencapai level 76, jauh lebih tinggi dari level 60 plus boneka hidup yang berkeliaran di peta, monster tidak mengganggunya saat dia melakukan perjalanan melalui satu wilayah dan ke wilayah lain. Setelah lebih dari 6 jam, Si Feng akhirnya mencapai hutan psikedelik, yang terletak di wilayah dalam negeri tiada kuno. Sebagian besar monster di sini berada di sekitar level 67, dan Great Lord jauh lebih umum. Bahkan Grand Lord level 70 muncul dari waktu ke waktu. Hutan ini jelas bukan tempat bagi para ahli biasa. Saat Si Feng berjalan di sepanjang jalan hutan menuju jurang maut, yang terletak di inti negara boneka hidup kuno, dia mendengar ledakan bergema di seluruh hutan. Di dekatnya, cahaya yang menyilaukan menerangi langit yang suram, dan saat mereka menghilang, raungan keras mengguncang seluruh hutan. Seorang bos, Si Feng segera melompat ke puncak pohon dan mengaktifkan mata maha kuasa. Visibilitas di negeri undead kuno sangat buruk. Pemain dengan penglihatan normal tidak bisa melihat lebih dari 100 yard, tetapi mata maha kuasa memberi Si Feng penglihatan yang sempurna, bahkan melewati jarak itu. Jika dia fokus pada suatu arah, dia bisa melihat sejauh 600 yard, bahkan di area ini. Si Feng dengan cepat memperhatikan dua kelompok pemain kira-kira 300 yard jauhnya. Kedua kelompok telah mengepung Grand Lord level 69, yang berusaha melindungi peti harta karun emas gelap. Setiap kelompok memiliki 100 pemain, tetapi alih-alih berfokus pada bos, mereka membagi perhatian mereka antara monster dan tim lain. Menarik, meskipun menjadi pemain independen, orang-orang ini sebenarnya melawan Starling untuk memperebutkan bos. Si Feng sedikit terkejut melihat ini. Tidak ada pemain di salah satu dari dua grup yang memakai emblem guild, sedangkan grup lainnya memakai Starling. Biasanya, tim independen melakukan yang terbaik untuk menghindari tim guild, tetapi para pemain independen ini tampaknya tidak memiliki niat itu. Apalagi, tim independen ini telah melawan para pemain Starling hingga terhenti. Itu adalah pemandangan langka di domain God. Tidak dapat menahan diri, Si Feng tersenyum cerah saat dia dengan berani mendekati kedua kelompok itu. Jika tim independen ini telah melawan persekutuan lain, dia akan mengabaikan mereka dan terus menuju jurang maut. Namun, karena mereka melawan salah satu tim ahli Starling, pergi begitu saja tanpa menyapa sama sekali tidak akan dianggap sebagai guild leader Zero Wing.